para kiai, para asatizah, begitu juga tokoh masyarakat. Insya Allah tadi dibilang sama Ustadz 3 menit deh. Dia ngasih mic-nya begini tadi. Insya Allah 3 menit. Jadi kalau saya sebutin satu-satu, insya Allah selesai ya. Dah Habib Ali Ridha, tadi juga guru kita Habib Hafiz Al-Idrus, beliau Masya Allah sama-sama dulu di Mekah bareng, cuman dia alim, saya kagak. Itu aja perbedaannya. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Amin. Saya tanya tadi, Habib pulang kemana? Tapos, Masya Allah, luar biasa. Kalau saya cuma beda kelurahan. Ya, ini Balai Kambang, saya Cililitan. Cuma di mananya itu Cililitan, depannya persis. Gitu. Alhamdulillah. Saya nggak sebutin satu persatu, namun tidak mengurangi cinta takzim saya kepada beliau-beliau semua. Tapi Nafillah Ustaz Makbullah, Matan Allah Fitri Hayati, Sobok sudah sampai. Tadi siang saya disogok. Ya, saya lupa. Katanya Iman waktu lagi jalan, Bik, nanti acara di Kang Pucung. Saya bilang saya pura-pura lupa aja. Alhamdulillah badan lemes banget, capek minta ampun kayak digebukin. Saya pura-pura lupa, katanya Perdana Menteri dari rumah WA. Dia bilang ngasih ke Buli, udah sampai. Cepetan pulang, ntar acara kata gitu. Wah, kalau udah Perdana Menteri, anaknya Habib Husin, saya udah takut tidak. Setelah mungkar nakir yang saya takutin cuma dia. Hadirin jamaah rahimahullah, tadi itu Masya Allah putra daripada Ustaz Mabullah. Ada sini juga Pak Eka. Pak Eka insya Allah bentar lagi. Saya bilang tadi Pak Eka kok nggak jadi wali kota, lama banget sih. Ini mesti diruqyah. Dia dari Al-Masturiyah di sana Sukabumi. Ya, keluarga besar Al-Masturiyah. Ya, mudah-mudahan insya Allah sama majlis-majlis itu pasti cinta. Ya. Saya kenal beliau udah lama dari zaman dia Al-Masturiyah, keluarganya juga saya kenal. Begitu pas jadi lurah, pertama lurah di sini juga di tempat saya. Ya, mudah-mudahan insya Allah jadi wali kota. Amin. Ya, kalau nggak jadi wali kota saya tidaklah. Alhamdulillah bentar lagi juga pensiun. Tadi kita sama-sama dikasih satu bait syair tentang Abu Lahab. Abu Lahab dipastikan dalam surat Tabat Yada Abi Lahab wa Tab menjadi penghuni neraka. Nggak ada yang bisa menafikan hal tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan di dalam satu hadis, digambarkan bahwa Abu Lahab di dalam mimpi Sayyidina Abbas, di mana Sayyidina Abbas bermimpi keadaan Abu Lahab yang lagi lenggang-lenggang, lagi nyantai. Biasanya kalau orang meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah, itu suka gentayangan biasanya. Mukanya asem, gak enak dipandang, keadaannya susah, kayak habis diresapel tadi Pak Prabowo kan begitu. Itu begitu diresapel dia udah tahu tuh. Ya KPK bentar lagi nih. Orang kalau meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah, su'ul khotimah aja nggak dicap dalam Al-Quran, nggak ditegaskan dalam Al-Quran. Orang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah menjadi bangkit yang sangat bau. Kalau kita masuk dalam kuburannya, tuh kuburan selegak-legaknya, itu kayaknya sempit banget. Kan ada tuh di Indonesia tuh azab kubur tuh, yang ada keluar ular, ada keluar kalajengking, macam-macam.
biasanya orang yang didatangi di dalam mimpi, kalau orang tersebut toleh, itu keadaannya pucat jelek, nggak enak dipandang. Ini Aba Lahab kok dilihat dalam keadaan tersenyum, nyantai. Ditanya, apa yang terjadi sama engkau Aba Lahab? Katanya, saya tiap hari disiksa sama. Pembukaan siksaan dari hari Selasa. Begitu masuk hari Selasa, starting tuh. Gigi 1. Kompor dihidupin. Makanya zaman sekarang tuh lagi viral tuh di TikTok di mana-mana itu. Alhamdulillah saya nggak punya TikTok. Cuman orang-orang bilang, ini bagaimana nih hukumnya kalau seandainya orang, halo cek 3 hari neraka, di atas kompor setengah jam buat lu. Nauzubillah min dzalik. Ya Aba Lahab, Selasa mulai Rabu mulai meningkat. Kamis naik lagi. Sampai dengan hari Minggu, begitu masuk di awal hari Senin, stop. Yukhaffafu anhu. Diringankan oleh Allah, nggak diazab sama Allah. Didiemin. Diistirahatin. Kenapa? Disuruh lebih Ahmad. Waktu berita pertama kali Rasulullah SAW lahir, ada budaknya, Suwaibah, datang kepada Rasul, kepada Aba Lahab, dibilang, ya Aba Lahab, ya Aba Lahab, anaknya Abdullah udah lahir. Aminah sudah melahirkan anak. Apa anaknya? Seorang lelaki. Senang Aba Lahab, nggak tahu jadi musuhnya. Senang. Kabar gembira tersebut kebiasaan orang Arab. Kalau senang, dia melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, memerdekakan budak, menginfakkan ontak-ontaknya, membagikan hartanya. Pas kebetulan yang ada di depan muka adalah budaknya yang memberikan kabar gembira, engkau merdeka karena saya lagi bahagia. Sekali tuh bahagia atas kelahirannya Nabi besar Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik sallallahu alaihi wasallam. Allah ringankan daripada siksaan api neraka yang katanya menurut daripada hadis, menurut daripada Al-Quran, baunya api neraka itu dari 1000 tahun perjalanan udah kendus. Saya belajar kemarin ngitung-ngitung di Majelis Ta'lim 1000 tahun tuh kayak gimana, Bib? Jakarta, Mekah, Jakarta 500 kali bolak-balik. Itu udah kendus. Lah kita dicondak Bantar Gebang aja kagak kendus. Itu diringankan. Itulah yang menjadi satu gambaran ketika seorang umat daripada Sayyidina Muhammad ibn Abdullah merasakan kebahagiaan, ungkapan kebahagiaan bahwa kita mengenang seorang manusia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimuliakan oleh Allah. Nggak sampai di situ, karenanya lah kita juga menjadi ummatan wasata, umat yang dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian tuh sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya golongan daripada manusia. Dari mulai Adam
Sampai saat ini, bahkan sampai hari kiamat, umatnya Nabi Muhammad lah yang paling mulia. Bukan karena kita yang hebat, bukan karena titel kita yang tinggi, bukan karena harta kita yang banyak, bukan karena kekuasaan. Harta kita mulai dari sahabat sampai sekarang sama Sayyidina Utsman satu aja tidak akan bisa bersama. Orang terkaya di dunia saat ini sama satu orang Sayyidina Utsman tidak akan sama. Oh, gelar saya profesor, doktor, insinyur, apalah, gerbong kereta api semua. Mulia tidak, hebat tidak, tapi yang bikin kita mulia karena Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kecemburuan umat-umat sebelumnya, bukan hanya umatnya, para nabinya pun ikut cemburu. Musa alaihissalam kalimullah, Ibrahim alaihissalam khalilullah. Tungguin kita masuk surganya. Tungguin orang condet. Jamaah condet, mana jamaah condet? Ayo masuk. Mereka lagi ngitung-ngitung dari amalnya. Buktinya apa? Thulutsu yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Orang lagi pada ngantri, lagi pada pusing. Mau dia nabi, mau dia siapapun, masih ada tuh hisabnya satu-satu. Datang Sayyidul Mursalin. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dia nggak betah dan surga. Apa yang membuat nggak betah? Ummati. Allah perintahkan malaikat masukin surga sepertiganya bighairi hisab. Masuk ke dalam surga. Syaratnya apa? Kenal sama beliau. Kenal sama beliau. Syaratnya. Ustaz Makmul ini kenal apa ya? Datang dia. Betul nggak? Kalau nggak kenal, RW aja juga belum tentu datang. Kan begitu, betul nggak? Ya. Kenal sama beliau. Cara kenalnya bagaimana? Kasih gambaran sama Rasulullah SAW. Salah satunya adalah majlis yang mengagungkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis yang menggambarkan, menjalankan, mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mengenal Rasulullah SAW. Di giliran disebut namanya Nabi, kayak orang lagi kesurupan. Tinggal jidat aja hitamnya. Ada yang begitu. Giliran kita sebut nama Nabi, giliran kita mau merayakan Maulid Nabi, langsung kayak kesurupan. Saya kasih lihat bukunya, coba baca. Bisa baca Arab nggak? Bisa, coba baca. Mukhtasar Sirah Nabawiyah. Artinya apa? Ringkasan sirah sejarah An-Nabawiyah daripada Nabi. ringkasan. Yang ringkasan aja lo kagak mau baca, apalagi yang jilid-jilidan.
Ringkasan diringkas. Banyak daripada kita ketika kita tanya siapa nabi kita, dia bingung. Padahal syaratnya adalah mengenal nabi. Kenal nabi bagaimana? Hadir di dalam majlis-majlis yang mengagungkan akan kebesaran Allah dan mengajarkan kita mencintai Rasulullah SAW. Makanya nih, yang bikin maulid nih Pak Eka, ya, gak ada yang sombong. Coba ya kita lihat, kita datang tadi salaman, kita nggak tahu dari manusia yang mana yang bisa memberikan kita syafaat nih. Oh, Habib Mahdi pasti masuk surga. Kalau udah benyal. Kalau dia pasti masuk surga. Injit-injit kita kagak ada ke 18 kali hatamin Quran sehari semalam. Kita hadir di tempat ini untuk tahu tuh tentang akhlak tadi. Untuk tahu tuh apa yang diajarkan sama Nabi. Untuk tahu, untuk menghormati satu sama lain, untuk menjalin tali silaturahmi. Kenapa? Karena syafaat itu dari situ awalnya. Umat lain masih lagi bingung. Pos 1 1000 tahun, pos 2 1000 tahun, 50 pos. Kita udah makan martabak dalam surga. Dia udah ngos-ngosan baru mau masuk. Gak percaya mati. Gampang aja, betul gak? Gampang aja. Gak percaya mati. Hadirin rahmatullah, nikmat ini gak lama. Hari ini kita masih bisa nikmatin. Jadi Makbullah, Ustaz Makbullah tadi udah kasih unjuk ke anaknya, udah disiapin ke dia. Generasi berikutnya, Nabi Muhammad Al-Idrus Allah Yarhamuh, udah siapin nih anak-anaknya. Udah siapin generasi berikutnya. Sajini Solihin juga udah siapin generasi berikutnya. Di sini para ustadz, para asatidz semua udah nyiapin anak-anaknya. Nah tinggal kita nih, kita udah siapin anak kita belum? Kalau saya kagak ada besok kata Sajini Solihin, kata Ustaz Makbullah, Muhammad Al-Idrus dulu begitu juga. Kalau saya kagak ada, anak saya udah saya siapin. Supaya kenapa? Supaya mereka tidak bosan jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumahnya dibikin pengajian. Kenapa? Karena dia tahu cuma syafaatnya Nabi Muhammad yang akan menyelamatkan mereka. Dia gak bosan jadi ahli sunnah wal jamaah. Dia gak bosan hadir-hadir di majlis-majlis yang mengagungkan Allah dan Rasulnya. Supaya kenapa? Supaya kita juga ikut mulia. Insya Allah. Banyak tukang minyak wangi. Ini yang terakhir. Gak punya duit beli minyak wangi, mampir aja tuh. Dari mulai Epi Parfum tuh. Cobain, cek satu. Besok hari kedua kesini, hari ketiga kesini, hari keempat kesini, hari kelima kesini. Betul nggak? Betul. Wangi nggak? Wangi. Kenapa? Karena kumpul sama tukang minyak Wangi. Kumpul sama ulama nih. Beliau lihat orang tua yang kita kagak lihat. Alwi juga begitu, ngelihat orang tua yang kita kagak lihat. Kalau saya masih 21 tahun di jalan. Sajini Solihin, ngelihat orang tua mungkin yang kita kagak lihat. Kita naturah, kita duduk sama dia. Profesor di sini ada duduk kita semua. Dan begitu juga. Hari ini kita ingat kullu nafsin dha'iqatul maut. Muhammadnya bidal yang qabatin. Apa yang kita siapin? Jangan sampai besok kita kagak ada, anak-anak itu membeginian semua. Yang akhirnya di hari kiamat mereka kebingungan. Sementara kita lagi melangkahkan kaki kita ke dalam surga, anak kita teriak, "Ya Allah, memang harta saya diberikan. Ya Allah, pendidikan tinggi saya diberikan.
Baju yang mewah saya diberikan, kendaraan saya diberikan, rumah saya diberikan, warisan saya diberikan. Tapi saya tidak pernah dikenalkan sama orang tua saya tentang ilmu agama yang mengantarkan saya, menyelamatkan saya. Yaumul la yanfa'u malun wala banun. Saya tuntut mereka ya Allah. Alhamdulillah. Minta. Jadi kita mesti pikirin acara mau seperti ini. Ustaz Makullah udah berdiri, berarti udah terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.